Berisik di medsos, suka boros, beli album dan tiket konser sampai kantong boncos. Begitulah stigma-stigma yang kerap diterima oleh fans K-pop. Kalau kalian punya pikiran negatif seperti itu juga, kalian perlu kenal sama gerakan K-pop for Planet. Baru-baru ini, dua pendiri K-pop for Planet terpilih ke dalam daftar National Geographic 33 tahun 2026. Daftar ini berisi 33 individu atau pasangan pemimpin perubahan global. Mereka dianggap punya keberanian berpikir, bersuara, dan berinovasi menghasilkan terobosan guna mengatasi masalah yang paling mendesak di planet ini. Nah, hari ini saya akan ke Tibet untuk bertemu dengan Nurul Sarifah, fans K-pop yang namanya masuk dalam daftar prestisius ini. Dia adalah orang Indonesia pertama yang namanya masuk daftar ini. Di daftar ini namanya sejajar dengan Harrison Ford, si aktor legendaris pegiat lingkungan hidup. Saya Nurul Sarifah, saya sebagai co-founder sama juru kampanye di Indonesia. Kenapa akhirnya tertarik di isu lingkungan? Karena memang aku besar dan tumbuh di Jakarta gitu. Langit Jakarta emang gloomy aja gitu, abu-abu gitu. Tapi akhirnya pada saat itu sadar bahwa sebenarnya langit yang bagus tuh bukan langit yang abu-abu gitu, tapi langit yang biru gitu. Akhirnya dari situ mempelajari bahwa langit abu-abu ini ternyata datangnya dari PLTU batubara di sekitar Jakarta. Di Tibet, saya akan cari tahu gimana cerita Nurul memimpin banyak aksi lingkungan, termasuk aksi yang berhasil menggagalkan transaksi komoditas bernilai triliunan rupiah yang diproduksi dengan energi PLTU batubara di Indonesia. Sekarang tolong ceritakan nih Kak, sosok Kak Nurul Sarifah itu sebenarnya siapa sih kan? Orang taunya adalah orang Indonesia pertama yang masuk daftar National Geographic 33. Tapi sebenarnya siapa sih Kak Nurul dan apa yang Kak Nurul lakukan di K-pop for Planet ini? Kalau aku sendiri, aku adalah co-founder dan juga juru kampanye dari K-pop for Planet. Basisnya saat ini di Indonesia gitu. Terus kenapa bisa mendirikan K-pop for Planet bareng co-founder lainnya yaitu Haekyung. Sekitar 2020 aku masih magang di salah satu NGO di Indonesia. Pada saat itu Haekyung adalah sebagai jurnalis. Beliau meliput berita tentang PLTU Suralaya 9 dan 10. Dan bagaimana keterlibatan Korea dalam pendanaan PLTU tersebut gitu. Pada saat itu dia mencari ada nggak ya fans K-pop di Indonesia atau penggemar K-culture di Indonesia yang mau bersuara gitu. Pada saat itu aku akhirnya diminta sama salah satu mentorku di tempat magang untuk coba aja ikutan interview di situ gitu. Akhirnya ngobrolin juga gitu gimana kegelisahan aku sebagai fans K-pop. Aku penggemar EXO dari 2017 gitu. Tapi aku juga suka K-drama gitu. Aku nonton beberapa drakor. Terus Haekyung nanya perasaanku sebagai penggemar K-pop yang tahu bahwa ada keterlibatan Korea di pendanaan PLTU ini gitu gimana. Akhirnya dari situlah ngobrol-ngobrol, aku juga sharing bahwa gerakan fans K-pop di Indonesia tuh besar banget gitu. Gimana fans K-pop gak cuma bersuara buat sosial tapi juga buat lingkungan gitu. Akhirnya dari situlah kita ngobrol bahwa ada potensi untuk menggerakkan gerakan ini jauh lebih masif, jauh lebih besar dengan membentuk K-pop for Planet bareng-bareng. Gimana sih ceritanya kebentuk K-pop for Planet di 2021? Pada saat itu tuh sebenarnya lagi pandemi kan. Terus banyak juga gerakan fans K-pop itu sudah terjadi beberapa tahun belakangan sebenarnya. Tapi pada saat itu belum ada orang yang benar-benar bilang bahwa ini yang namanya gerakan iklim gitu. Jadi pada saat itu disebutnya mungkin cuma project atau fans project dan lain sebagainya gitu. Tapi kita ngelihat bahwa ada potensi di mana fans K-pop itu bisa untuk diajak di gerakan iklim gitu. Dari situlah kita mulai memikirkan potensi-potensi untuk dibentuknya K-pop for Planet ini sebagai platform untuk teman-teman yang nggak cuma peduli lingkungan tapi juga suka K-pop atau juga suka K-culture dan juga mau untuk melakukan gerakan iklim bersama. Sebenarnya apa yang aja nih Kak yang udah dilakukan teman-teman dari K-pop for Planet ini selama 5 tahun ya, hampir 5 tahun. Sudah 5 tahun ini gitu dari 2021. Kita di K-pop for Planet punya beberapa kampanye, kebanyakan sih memang petisi base dan digital base juga gitu. Terus juga di selain dari kampanye kita juga punya beberapa kolaborasi dan kerjasama juga bareng sama fanbase K-pop di Indonesia dan juga di global. Sebenarnya ada berapa orang partisipan nih Kak yang akhirnya ikut terlibat ya? Ada berapa fans K-pop sih yang akhirnya ikut terlibat? Seberapa masif gerakan-gerakan ini dan dari berapa negara itu? 80.000 partisipan dari 85 negara kurang lebih. Nah itu mungkin hadirnya dari macam-macam negara juga gitu kan. Nggak cuma dari Indonesia atau Korea Selatan, tapi juga dari benua-benua lainnya.
kita ngelihat ini sebagai salah satu bukti bahwa memang fans K-pop itu udah tersebar di seluruh dunia, dan juga mereka juga secara aktif ikut andil lewat kampanye-kampanye digital, mulai dari tanda tangan petisi, bahkan sesimpel nge-share konten sosial media juga mereka ikutan di situ. Apa aja nih Kak, inovasi atau mungkin ide dan mungkin juga terobosan yang sudah Kakak lakukan sebagai co-founder maupun juru kampanye di K-pop for Planet ini? Mungkin dari sisi impact dan juga dari sisi gerakannya itu sendiri, mungkin aku bisa mention satu kampanye Hyundai Drop Call. Itu kampanye kita di tahun 2023, di mana kita minta salah satu perusahaan Korea Selatan, Hyundai, untuk tidak lagi membeli aluminium dari perusahaan Indonesia Adaro, karena aluminium tersebut diproduksi lewat PLTU batubara baru di Kalimantan gitu. Kenapa kita punya kampanye ini? Karena pada saat itu Hyundai gencar-gencarnya mempromosikan EV, sustainable EV atau mobil listrik ramah lingkungan dengan BTS gitu. Nah, akhirnya fans yang melihat isu ini akhirnya tergerak gitu, bahwa mereka nggak mau idola mereka nantinya dipakai untuk greenwashing, karena memang Hyundai kan berarti tidak menjalani janjinya untuk memproduksi mobil ramah lingkungan tersebut gitu. Akhirnya bareng sama BTS Army kita buat petisi. Pada saat itu terkumpul 10.000 petisi, tanda tangan petisi, terus juga kita kirimkan langsung juga ke Korea Selatan pada saat itu, dan kita juga pada saat itu ada dance K-pop juga di Hyundai Motor Studio itu di Jakarta. Lewat dari situ akhirnya lahirnya diskusi dengan Hyundai, dan akhirnya pada tahun 2024 setelah kurang lebih 9 bulan lewat dari aksi tersebut, Hyundai mengumumkan secara publik bahwa mereka berhenti membatalkan MOU mereka dengan Adaro untuk membeli aluminium tersebut gitu. Karena ini ter-highlight juga di teman-teman media, terus juga di teman-teman yang lain, bahwa ini adalah salah satu gerakan dari fans K-pop yang bisa menggerakkan perusahaan besar untuk beralih dari PLTU batubara menuju mendukung adanya energi transisi di Indonesia. Tuh lihat, lewat kampanye Hyundai Drop Call, K-pop for Planet sukses membuat Hyundai membatalkan perjanjian pembelian aluminium dengan perusahaan tambang di Kalimantan. Perusahaan ini memakai PLTU batubara captive, sumber energi kotor, untuk proses pembuatan aluminium itu. Kampanye K-pop for Planet menyasar Hyundai karena perusahaan tersebut mengklaim diri sebagai perusahaan yang ramah lingkungan dan menjadikan BTS salah satu idola K-pop sebagai brand ambassador mereka. Di Indonesia sendiri kita waktu itu ngelihat gerakan Save Papua Forest, itu pada saat itu besar banget kan di 2020. Fans K-pop sama-sama bersuara untuk perusahaan Korea yang deforestasi hutan di Papua gitu. Dan itu kita ngelihat bahwa fans K-pop itu solidaritasnya nggak cuma untuk streaming, nggak cuma untuk support idol, tapi juga mereka untuk melindungi lingkungan gitu, bersuara juga untuk sesuatu yang salah, atau ibaratnya mereka ingin memperbaiki sesuatu yang salah itu sendiri gitu. Akhirnya dari situlah kita ngelihat bahwa aku sendiri kagum banget sih sama gerakan fans K-pop yang katanya cuma berisik di sosial media, ternyata berisiknya di sosial media bisa buat perusahaan besar-besar itu akhirnya ternotis sama orang-orang lain juga lewat gerakan yang sama. Jadi kan banyak stereotyping ya, kalau misalnya fans K-pop tuh berisik doang di sosmed gitu, atau berisik di sosial media, atau sering ribut kan. Makanya banyak orang yang bilang berisiknya fans K-pop tuh buat apa sih gitu kan. Tapi mungkin banyak juga yang belum tahu kalau misalnya fans K-pop itu dari zaman dulu sebenarnya mereka tuh udah ada terlibat di aksi-aksi terkait dengan lingkungan gitu. Mereka udah nanam pohon, bahkan dari tahun 2010-an bahkan udah mulai nanam pohon gitu kan. Terus juga mereka udah terlibat di aksi lingkungan lainnya, bahkan ngadopsi hewan juga gitu. Jadi sebenarnya banyak aksi-aksi yang udah dilakukan sama fans K-pop, tapi mungkin itu belum disebut sebagai aksi iklim pada saat itu, tapi dibilangnya project fans aja gitu kan. Tapi sekarang makin terlihat kan, makanya kita sempat bilang bahwa berisiknya fans K-pop itu nggak cuma buat fangirling, tapi juga untuk aksi lingkungan, aksi sosial, bahkan juga aksi politik. K-pop for Planet juga punya andil untuk mendorong agensi besar yang menaungi Blackpink untuk berkomitmen mencapai karbon netral pada 2040. Dari berisiknya K-popers ini nih Kak, apa aja sih kampanye yang menurut Kak Nurul sendiri ini berhasil atau berdampak sangat besar ya dari kampanye-kampanye yang udah dilakukan K-pop for Planet itu? Aku sendiri di K-pop for Planet sebenarnya sempat memimpin beberapa kampanye termasuk di Indonesia terutama gitu. Jadi ada kampanye Tokopedia Bumi, Hyundai Drop Call, Fandom for Forest, dan juga sama yang paling baru ini lah Hana Bring K-pop Not Call gitu. Jadi beberapa kali memimpin kampanye K-pop for Planet. Selain itu juga sebagai juru kampanye secara global ikut andil di beberapa kampanye termasuk yang No K-pop on a Dead Planet dan kampanye-kampanye lainnya.
Terus di Indonesia juga sebenarnya sebagai spokesperson, jadi seringkali mungkin ngobrol-ngobrol sama teman-teman juga gitu, dan juga sebagai engagement. Jadi aku sering kali juga ngobrol sama fanbase juga untuk berhubungan baik dengan fanbase di Indonesia. Kini, K-pop for Planet sedang menggalakkan kampanye bertajuk K-pop Carbon Hunters. Ya, mirip K-pop Demon Hunters. Kampanye ini mendorong industri musik K-pop untuk menerapkan konsep ramah lingkungan dan rendah karbon. Salah satunya dengan memanfaatkan energi terbarukan. Iya, sekarang cerita throwback nih Kak, yang baru-baru ini kan nama Kanurul masuk dalam daftar National Geographic 30.3, yaitu orang-orang yang dianggap punya pengaruh atau inovasi yang berdampak besar bagi bumi ini gitu. Dan Kanurul jadi orang Indonesia pertama yang masuk daftar ini. Sebenarnya cerita latar belakangnya, apakah Kanurul tahu kah soal pemilihan atau masuknya nama Kanurul ini di sini gitu? Pada saat itu sekitar tahun lalu sih sebenarnya kita dapat terima email dari National Geographic juga gitu terkait dengan nominasi ini. Pada saat itu kita juga agak kaget ya sebenarnya, karena ini kan juga sesuatu yang prestige banget sih buat K-pop for Planet lagi-lagi gitu. Dan walaupun sebenarnya awards bukan salah satu tujuan dari dibentuknya K-pop for Planet, ini adalah sebagai salah satu cara kita membuktikan bahwa gerakan ini dikenal gitu dan juga diakui oleh media-media dan juga di lingkungan internasional bahkan kan. Pada saat di reach out sih sebenarnya kita agak kaget tetap, terus kita memperkenalkan apa yang sudah kita lakukan di K-pop for Planet, siapa pendirinya termasuk aku dan Haekyung juga gitu, terus apa saja yang sudah kita lakukan bersama fans K-pop dan impact juga yang sudah kita berikan lewat kampanye-kampanye dan juga kolaborasi bareng penggemar gitu. Dan terkait dengan nominasi ini sendiri sebenarnya lagi-lagi ini bukan hanya tentang K-pop for Planet ataupun aku ataupun Haekyung gitu, tapi ini juga tentang bagaimana nominasi ini membuktikan bahwa suara penggemar K-pop terutama anak-anak muda dan juga perempuan di Asia yang seringkali mungkin tidak terlibat dalam diskusi iklim, itu suaranya mempunyai impact dan juga mempunyai pengaruh yang besar untuk gerakan lingkungan gitu. Setelah ngobrol dengan Nurul Sarifah, saya jadi berpikir, kalau gerakan iklim dari kelompok fans K-pop saja bisa berdampak sebesar ini, gimana kalau seandainya kelompok fans dari budaya pop lainnya juga bergerak untuk lingkungan? Pasti efeknya bakal jauh lebih masif. Ayo dong, fans bola mana suaranya? Bisa nggak misalnya fans MU dan Liverpool saling bersatu buat aksi iklim? Atau gimana nih wibu-wibu, bisa nggak kalian jadi hero juga seperti Naruto yang berjuang menyelamatkan planet ini? Udah segitu dulu aja ya, sampai jumpa lagi di sesi ngobrol bersama inovator kita lainnya.